Padahal dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Kita nih jemaat kepenuhan Kristus, jemaat sudah penuh kehidupan. Kita gak perlu jajan kemana-mana nyari kehidupan. Justru engkau membawa kehidupan kemanapun engkau pergi. Kamu tiap hari membawa kehidupan yang dinanti-nantikan banyak orang. Engkau punya Yesus, engkau punya Roh Kudus. Dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami ada karena iman itu Tuhan. Oh, Allah sangat mengasihi kami. Yesus sangat mengasihi kami. Katakan isi hatimu Tuhan. Karena kebenaran-Mu tak pernah mengecewakan kami. Kebenaran-Mu selalu memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Terima kasih buat ketaatannya, mengobarkan karunia-karunia dan talentanya. Selalu kangen nyembah sama tim PW-nya Rosdel ya, luar biasa. Oke, terima kasih buat kesempatannya, buat saya bisa diundang untuk menyampaikan firman Tuhan tempat ini. Langsung saja kita buka Efesus 5 ayat 18. Kita mau hari ini lebih lagi memahami, mengenal tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh, penuh Roh Kudus, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ya. Karena setelah Yesus mati, dikubur, bangkit, ya terangkat ke surga, Roh Kudus turun dan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa itu yang kemudian katanya akan menjadi penuntun kita selama kita ada di dunia ini, penghibur dan yang lain-lain ya. Nah, dikatakan gini dalam Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Oh, aminnya dikit karena anggur itu tadi. Maksudnya gini, kenapa Rasul Paulus kasih perbandingan ini? Karena saudara pernah lihat orang mabuk? Oh, salah pertanyaannya Pak. Saudara pernah mabuk? Gitu baru pas Pak. Saudara kalau lihat orang mabuk, dia itu kayak ada yang menguasai gitu loh. Kayak bukan dia. Tidur di got, ngomong sembarangan. Pernah lihat kan? Kayak ada, bukan dia lah, ada seperti pribadi lain yang menguasai dia. Nah, seperti itu ya. Nah, disamakan, diperbandingkan dengan apa? Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jadi kalau kita dipenuhi oleh Roh, orang juga akan lihat kita, kayaknya bukan Pak Supri loh ini. Kok baik kali dia ya. Gitu. Sudah sekian lama aku bersahabat dengan Bapak ini kok hari ini beda dia. Ditanya Pak Supri, kenapa bisa begitu? Saya pun gak tahu. Cie, gitu kan. Kalau Pak Yusa kan selalu bilang, kalau aku lagi marah-marah kayaknya itu aku. Tapi kalau aku lagi baik, itu Tuhan itu yang bekerja di dalam aku. Jadi waktu kita dipenuhi oleh Roh, hidup kita dahsyat saudara. Amin. Nah cuma pertanyaannya kadang kita pikir penuh dengan Roh itu kita harus gemetar-gemetar gitu kan. Terus kita udah mulai udah entah kemana-mana gitu hadapnya kan. Kalau WL-nya tuh entah hadapnya kemana, bukan dia lagi dipenuhi Roh. Bukan begitu, penuh Roh itu enggak perlu jadi orang aneh saudara. Kita udah tinggalkan lah, saya dulu diajar begitu. Kalau kita pulang ibadah dicek, rambut sanggul masih baik-baik aja, enggak dilawat Tuhan ini. Pulang masih rapi, kamu pasti dilewat Tuhan. Loh, maksudnya, kalau kita ibadah itu ya, kalau dijamah Roh Kudus, duduk di pojok sini, bisa di belakang dia nanti. Itu baru namanya kamu dipenuhi Roh Kudus. Rambut sudah acak-acakan gitu karena manifestasi. Ini baru namanya dilawat Roh Kudus. Iya kan? Jadi Roh Kudus itu harus kayak susah payah memenuhi kita baru bisa.
karena kita ini orangnya agak aneh dan tidak layak, pokoknya kita harus kehilangan kesadaran. Nah, baru Roh Kudus bisa masuk. Enggak, saudara. Saudara itu sama Roh Kudus, orang Melayu bilang ngam. Cocok banget. Nyambung banget. Pak Meltari lagi bengong, tetap dipenuhi Roh Kudus. Bukan tunggu Pak Meltari senyum dan ini baru dipenuhi Roh Kudus. No. 24 jam. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ada bait Allah? Roh Kudus tinggal di dalammu. Amin. Jadi gak perlu jadi orang aneh untuk kita dipenuhi Roh Kudus, dipakai Roh Kudus. Gak perlu. Gak usah sok rohani. Mau ngomong pun. Mau apa? Mau bilang selamat pagi aja. Kirain mau nubuatan apa. Gak perlu jadi aneh-aneh untuk jadi rohani, saudara. Amin. Iya, karena kita 24 jam melebur menyatu dengan Roh Kudus. Udah. Makanya kita makin susah buat dosa. Kita makin susah khawatir, makin susah yang aneh-aneh justru. Karena kita sadar Roh Kudus 24 jam. Nah, simpelnya seperti apa kita bilang dipenuhi Roh Kudus? Di pasal sebelumnya, di pasal 3, kita agak mundur, di ayat yang ke-18, dikatakan begini. Aku berdoa, ya Efesus 3:18, aku berdoa katanya. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi saudara dipenuhi Allah, dipenuhi Roh Kudus sama dengan apa? Saudara mengenal betapa besarnya kasih Allah bagi saudara. Itu yang membuat saudara dipenuhi roh. Sederhana ternyata kan? Karena saudara, kita balik ke Efesus 5 ayat 18. Ayat berapa tadi? Ya 18 juga ya. Oh, pas di Efesus 5, Efesus 3 18, Efesus 5 18. Dia bilang begini, ayat 19, kalau kita dipenuhi roh, apa yang terjadi dikatakan? Manifestasinya seperti apa? Ayat 19-nya bilang gimana? Hendaklah kamu dipenuhi roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20, ucaplah syukur. Bersyukur aja dalam segala sesuatu dan dalam keadaan apapun senantiasa. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Wow, ini gak gampang. Kita gampang ya kalau ada masalah mati. Ada ini ngamuk. Kita susah mau bilang terima kasih. Oh itu gak gampang. Hanya orang yang dipenuhi roh. Yang mudah yang keluar itu firman. Bukan yang dia lihat, yang dia bahas. Yang akan dia lihat, yang dia omongin. Gak apa-apa sayang. Anak kita sembuh kok. Pak 39 loh panasnya. Tenang sayang. Pak baru bagi rapot, kebakaran semua loh Pak. Tenang sayang, anak kita masa depannya indah bukan dari rapot ini. Bapak sudah gila ya Pak. Hanya orang yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa ngomong seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu dia dicintai Tuhan. Kasih melenyapkan ketakutan. Jadi kan kalau sekedar kayak gini kan gak perlu harus digas dulu gigi 1, gigi 2 penyembahan kan. Naikkan dulu kunci C itu. Kurang tinggi, naikkan D lagi. Kurang tinggi, baru kita berani menghadapi masalah. Enggak. Enggak perlu selama itu untuk kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Amin.
Ingat aja kasih Tuhan, ingat aja betapa dahsyatnya kasih Tuhan dalam hidupmu. Gampang kita ngomong nubuatan itu. Gampang karunia Roh Kudus keluar dari hidup kita. Anak kita tadi akhirnya karena kita tahu Tuhan, anak kita yang panas tinggi itu kita tinggal tumpang tangan. Semua penyakit sudah sembuh dah. Apa ini terjadi? Karunia kesembuhan, 9 karunia Roh Kudus mengalir. Amin. Waktu ada masalah keluar karunia 9 Roh Kudus itu, kata-kata iman yang keluar. Dulu kan kita susah banget. Sibuk doa puasa 3 hari dulu baru mantap dia nanti karunianya. Sibuk segala macam baru bisa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. No. Aku berdoa supaya kamu mengenal dia. Betapa tinggi, dalam, lebar dan luasnya kasih Tuhan itu. Itu yang membuat karya Roh Kudus gampang keluar dari hidup kita. Amin. Mudah kita berkata-kata yang baik dalam hidup. Dan itu cirinya dari perkataan. Makanya di dalam Yohanes 7 ayat 38 bilang begini. Yohanes 7 ayat 38, waktu Roh Kudus belum dicurahkan, belum diberikan. Yohanes 7 ayat 38, kayaknya belum selesai pemberesan kami sama yang multimedia ini. Memang masih harus pemulihan demi pemulihan kami ya. Jebakan ya, betul jebakan. Dia bilang gini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini renung-renungkan, ini powerful saudara. Kadang orang ikut Yesus supaya sembuh. Ikut Yesus supaya enggak nyanyi lagu viral itu yang saya suka. Memetikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Demi enggak memet lagi sama cicilan. Yesus, mana kau Yesus? Tolong keskan dulu itu, keskan. Padahal saudara enggak perlu cari kehidupan di luar. Kehidupan itu mengalir dari dalam. Masalah datang, dia sedang berurusan dengan kehidupan di dalammu. Kau macam-macam. Gitu. Bukan meratap nangis, Tuhan. Kapan pertolonganmu tiba Tuhan? Kau gak tahu ya di dalammu ada kehidupan. Jadi mau ada penyakit, mau ada apa, kau berurusan sama sumber kehidupanku di dalam. Makanya kebahagiaan kita bukan OTW. Tunggu sembuh, tunggu beres ini baru happy. Selama masih OTW jangan tersinggung kalau mukaku agak-agak gimana ya. Aku lagi bergumul ini. Nanti sukacita kita, bahagia kita nanti. Padahal dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Kita nih jemaat kepenuhan Kristus, jemaat sudah penuh kehidupan. Kita gak perlu jajan kemana-mana nyari kehidupan. Justru engkau membawa kehidupan kemanapun engkau pergi. Amin. Iya, jadi saudara bukan hanya seonggok daging yang beredar-edar di kota Batam tiap hari. Kan agak kasar ngomongnya kan, karena kita berpikir selalu gitu. Kita ini orang-orang biasa yang entah apalah nasib kita lah di bumi. No. Kamu tiap hari membawa kehidupan yang dinanti-nantikan banyak orang. Engkau punya Yesus, engkau punya Roh Kudus. Dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Jadi alirkan itu kepada semua masalahmu. Amin. Baru ayat 39-nya. Yang dimaksudkan Yesus itu ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan terangkat ke surga. Jadi Roh Kudus sudah ada di bagi kita ketika kita percaya. Amin. Jadi gak perlu ada pencurahan Roh Kudus dulu, pencurahan. Tunggu hari ke-40. Gandengan tangan semua, gandengan tangan. Oh, datang dia, datang. Iya, udah gitu. Aduh.
Roh Kudus kok. Ya tapi kita nggak salahin tuh. Kalau ada yang praktek itu jangan bilang sesat, jangan. Dia mau pakai gaya gitu Roh Kudus pun jawab. Serius. Karena saya dari situ juga dulu. Iya, saya ngalami kuasa Roh Kudus waktu gaya-gaya begitu. Sebelah saya udah basah roh, kiri kanan sudah, saya belum, saya nangis-nangis sendiri. Iya, saya pernah ada di situ. Tapi Tuhan juga jawab. Nah, kita nggak usah lah ya pakai gaya-gaya begitu ya. Nggak usah. Ketika kamu percaya Roh Kudus di dalammu. Masa Yesus di dalam kita, Roh Kudus masih di luar, tunggu gemetar-gemetar baru Roh Kudus, oke, masuk. Enggak. Allah Tritunggal di hati kita. Amen. Dan kalau Roh Kudusnya di dalam, masa karunianya cuma ada sama Benny Hinn, atau 9 karunianya di luar, Roh Kudusnya di dalam. Loh, lebih penting mana pribadi Roh Kudus atau karunianya? Semua lengkap. Tinggal sesuai kebutuhan, butuh kesembuhan keluar itu. Makanya prakteklah, cari orang sakit, doain. Mau kan melihat karunia kesembuhan? Gimana mau dipakai Tuhan, gak pernah ketemu orang sakit. Pas dibilang ada, tunggu, saya telepon full time dulu ya. Gimana? Di dalammu ada aliran-aliran kehidupan, doain. Amin. Aneh kalau saudara penuh Roh Kudus, ada Roh Kudus gak mau doain orang. Aneh. Gak pernah menangkan jiwa, aneh. Karena pasti Roh Kudus akan pertemukan itu. Cuma kita yang gak tahu. Ya mungkin juga diajar salah. Kita harus sakti dulu. Padahal Yesus bilang kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menjadi saksi. Bukan sakti. Kapan kau jadi sakti? Enggak tunggu sakti. Level saya minimal harus kayak Pak Supri, Pak. Kalau saya udah di situ baru saya berani, Pak. Mana? Level Bapak ini pun segitu-gitu aja. Maksudnya di dalam Pak Supri tidak ada yang baik. Yang tadi dipenuhi roh kok Bapak ini baru dia baik. Gitu. Semua itu karena anugerah Tuhan ya Pak Supri ya. Iya, jadi semua kita ini bisa dipakai dahsyat sama Tuhan. Sebelum aku pulang ke surga Tuhan, aku mau bawa jiwa ke gereja Tuhan. Aku mau menangkan jiwa Tuhan. Pakai aku Tuhan, untuk ada kesembuhan mujizat, pakai aku Tuhan. Gitu kerinduan kita. Anak baby pun bilang benar, amin. Gak cuma saya yang semangat, babynya pun semangat lihat. Jadi kalau kita menyadari Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, ayo praktek saudara. Amin. Ya, ada apa doain. 9 karunia di dalam kita. Butuh apa aja tinggal praktekin, termasuk bahasa roh. Bahasa roh udah ada di dalam, praktek aja. Enggak perlu harus susah-susah, gampang. Semua sudah kita punya. Amin. Ya. Kapan-kapan kita bahas 9 karunia roh ya. Nah, kemudian saudara, di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 9. Jadi kan ciri orang yang dipenuhi roh itu dari tadi ucapannya kan. Nah makanya dikatakan di Yakobus 3 ayat 9. Yakobus pasal 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah ini berlawanan ini. Sesuatu yang impossible ini, gak mungkin begini katanya. Aneh kalau kita memuji Tuhan, pada saat yang sama lidah itu pakai lagi mengutuk orang yang diciptakan serupa dan segambar dengan. Tadi kita puji dia, habis itu kita kutuk ciptaannya. Kan kita ngutuk dia juga. Kamu gimana sih? Kamu sadar atau enggak? Tadi kamu bilang engkau baik, engkau dahsyat. Dia ciptakan manusia serupa dengan dia, manusianya kita sikat. Kan gak begitu. Kamu hina Tuhan juga loh. Aneh dibilang lidahmu kok bercabang. Ular atau gimana ini? Enggak. Ayat 10 dibilang. Nah harusnya katanya dari mulut yang satu. Wah ini luar biasa. Apa? Keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tak begitu. Mulutmu itu hanya akan keluar berkat. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Apa itu?
berkat. Makanya saya bilang, bukan tunggu sembuh, tunggu masalah selesai. No, mulai ucapkan berkat itu. Jangan pakai yang lain. Kemarin kami ngurus visa ke Amerika, visa ke Amerika, ke Jakarta. Rombongan kami satu RT lah, nggak sampai satu RT. Kita ada 8-9 orang. Wawancara semua pada, wah deg-degan, tahu lah ya. Mereka bilang, Pak, itu yang keluar pink, putih, pink, putih, pink, putih. Itu maksudnya kertas terima itu. Kalau putih diterima, pink gagal, ulang lagi. Wah deg-degan. Begitu ini keluar semua, satu-satu berhasil. Istri saya yang terakhir sama kakak ipar. Suruh saya telepon. Udah keluar, udah. Tapi istrimu bro, aduh sorry. Ya istri saya gak dapet. Saya langsung aduh. Karena istri, anak saya 2 kan. Ikut dia gak dapet juga. Ya jemaat semua dapet, ibu gembalanya gak dapet. Ya udahlah, kita ini kan. Terus jemput ya, luar ya saya jemput lah. Di jalan itu saudara, antara pikiran kenapa ya, salah isi di mana ya, apa ya, atau gimana ya. Tambah ada jemaat yang datang, kenapa, aduh dia sedih, kita pun mau sok kuat jadi susah, dia tambah sedih pula. Ini kadang ya kalau kita ngedengar itu, yang di sekeliling tolong jangan tambah-tambah sedih itu. Kita kadang kan aduh udahlah berusaha mengatur hati, datang pula dia, Pak gak keluar ya, mau nangis kita, mau nangis. Dan kita peluan. Gitu kan. Aduh saya bilang, enggak, tunggu, saya belum tahu kenapa, kita jemput dulu ya. Wah dia bilang, aduh ya udahlah. Tapi terbayang 3 orang 7 juta sekian, aduh ngulang lagi ya padahal udah mau doa walaupun memang dananya belum ada tapi paling enggak siapin visa dulu kan. Udah sampai sana, istri saya matanya udah agak merah. Langsung, Papi, kan FB Mami itu ada Yuki Paris Atomi, ada atominya, kok cuma pendeta aja? Harusnya masukinlah kerjaannya di data itu bla 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 bla. Oh ya juga ya salah ya. Ini. Jadi iya kayaknya itu atau apa nggak tahu lah. Saya bilang, nggak apa-apa, tenang aja Mami, tenang. 7 juta itu kecil lah, 7 juta kecil lah. Oh, aduh. Udahlah ini gitu, saya berusaha tenangkan, tenang. Mungkin yang kedua ini, saya karena gak enak nanti kita makin runcing kan, saya bilang udah pokoknya selesai. Saya tenang, saya tenangin, nanti kita coba lagi. Ibu Kristi itu pernah ditolak, tapi akhirnya Amerika terpaksa terima dia karena suaminya dapat R1. Kita juga bisa begitu, paksa Amerika kurang ajar itu tolak-tolak kan. Kita juga akan diterima nanti, oke. Langsung saya alihkan ikut bersuka cita sama yang dapat. Tadi kalian gimana? Ininya baru saya ngomong gitu, tiba-tiba istri saya keluarin kertas putihnya. Sayang dapat, di prank. Saudara pun kena prank kan? Saya langsung pengen jambak istri yang kau. Pengen parkir dulu itu langsung, ya kita udah struggle banget untuk belajar bersyukur di prank. Iya kami mau lihat respon pendeta gimana kalau gitu. Untung saya lulus saudara ya, untung aja. Tapi itu cerita kayaknya biasa, tapi di situ saya belajar, iya ya. Kalau Paris yang dulu itu pasti udah berduka dan segala macam lah. Sibuk untuk lihat kurangnya di mana, salahnya di mana, apa yang harus diperbaiki. Susah untuk move on, lihat apa yang Tuhan mau sediakan. Tapi dia langsung cepat, ingat kesaksian Bu Kristi, ingat ini, lebih baik itu yang kita perkatakan. Ya ini kebetulan aja cuma prank. Tapi sebenarnya dalam keadaan apapun, orang yang dipenuhi Roh Kudus, perkataannya itu keluar berkat. Malah kita lagi sedih pun, saya pun aneh, saya coba untuk masih bersuka cita dengan jemaat-jemaat yang dapat. Kalian dapat gimana? Tadi diwawancara gimana? Wah selamat lah ya. Kita harusnya dihibur, kita masih bisa bersuka cita dengan orang lain. Amin. Kenapa? Karena ada Roh Kudus menjadi kekuatan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini yang meneguhkan dan menguatkan kami. Bahwa kami adalah bait Allah itu. Roh Kudus berdiam di dalam kami. Dan semua perkataan-Mu, firman-Mu sudah Engkau taruh di hati kami Tuhan. Dan kami tahu bagian kami hari ini adalah terus berfirman, mengucapkan berkat, memperkatakan apa yang kami mau lihat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu, terima kasih buat penyediaan-Mu yang sempurna bagi kami. Kami antusias menghadapi hidup kami, kami menjadi saksi-Mu. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana Tuhan yang merindukan kabar baik ini. Yang kami akan menjadi surat yang terbuka. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang berdatangan dalam ruangan ini. Untuk kami sama-sama merayakan kemenangan yang Kau sudah berikan bagi kami. Ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena Roh Kudus menyertai kami. Dan tanda-tanda heran pun akan bersama dengan kami. Makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.